Jadi penghasilannya biasanya mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah per project. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Gimana Sobat Cakap? Tuh ditanyain Mazul tuh. Baik semua nih kayaknya Mazul. Soalnya tadi komentarnya pada baik-baik semua nih. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin buat semuanya, karena masih di bulan Syawal nih Kak Fitra. Bener-bener. Ini juga webinar pertama setelah Lebaran ya. Dari Setelah Cakap Lebaran. dan juga ZH Picture. Bener-bener. Karena kalau boleh tahu nih Mazul, gimana Iya, kemarin Mazul lebarannya? kenapa? Lebarannya kemarin gimana Mas? Lebarannya ngelihat banyak berita mudik yang padat banget, jadi kita urungkan niat untuk mudik. Karena ya takutnya habis waktu di jalan. Tapi di samping itu Benar juga sih. ada pekerjaan yang mendadak dan harus dikerjakan secepatnya. Jadi Wah, ditunda dulu mudiknya. Mungkin oke akhir oke. bulan nanti. Wah, tuh Sobat Cakap, speaker kita pada malam hari ini profesional banget kan. Aduh. Beliau rela belum mudik dulu nih untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau gitu, kalau boleh tahu nih Mazul, kira-kira belakangan ini selain proyek yang tadi itu, apa sih yang lagi dikerjain sama Mazul atau mungkin lagi ada sesuatu kah atau gimana? Yang barusan selesai itu project company profile dari Universitas Trisakti Jakarta. Jadi Universitas Trisakti rela nih memboyong saya dan tim dari Jember untuk membuat video company profile-nya. Dan alhamdulillah sudah clear semua, alhamdulillah puas. Terus kemudian ada salah satu platform kita yang bergerak di bidang industri kreatif juga, Kak Fitra, itu sudah saat ini eh, sedang mengikuti ajang pemuda pelopor. Jadi pemuda pelopor Dinas Pemuda dan Olahraga kalau di Spora Jatim, dan kita masuk ke 5 besar. Ya mohon doanya juga buat teman-teman. Semoga nanti platform ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nantinya kita juga akan jelasin juga nih di webinar kali ini. Amin, Mas. Semoga sukses selalu ya untuk platformnya dan semoga bisa ke jenjang berikutnya lagi. Kalau gitu, Iya, boleh banget nih, Mas. Mungkin Sobat Cakap udah pada penasaran sama materi kita hari ini. Eh, Kalau gitu aku langsung saja serahkan ke Mas Zul untuk sharing sessionnya. oke, siap. Sambil share screen ya, Kak ya? Siap. Ntar saya share screen dulu. Oke, silahkan Eh, Mas. sudah nampak semua ya? Sudah, Mas. Oke, bentar. Oke. Untuk audio dan visual sudah aman semua, teman-teman. Ada eh, mungkin bisa komentar, barangkali ada yang kurang jernih atau apa gitu. Kata Kak Vanessa aman nih, kata Kak Shania Aman ya? jernih, Kak. Iya, Ini ya. betul. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sharing ya, berupa sharing tentang pengalaman mendapatkan uang nih dari eh, kemampuan videografi. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman yang suka di bidang videografi, fotografi, itu sayang banget kalau misal kita nggak mengetahui cara mendapatkan uangnya. Jadi kebanyakan kan hanya hobi terus nggak dimonetize. Nah, sayang banget kalau misal teman-teman nggak mengetahui lebih dalam lagi bahwa sebenarnya dalam mendapatkan uang di kemampuan videografi itu banyak hal-hal mudah yang bisa kita praktekkan, dan bahkan banyak jenis pendapatan yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Tanpa berlama-lama lagi, saya next slide buat teman-teman yang belum kenal saya. Kan ada beberapa yang mungkin belum baru kali ini join ya Kak Fitra ya. Nah, Betul.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli Nur Rohim, biasa dipanggil Izul. Nah, ini Instagram personal saya. Kemudian awalnya saya graduate dari Universitas Erlangga, jurusan psikologi, jadi nggak nyambung banget sama industri kreatif. Cuman saya ngerasain ini dampaknya ketika saya memahami unsur-unsur psikologis ini yang akan setiap karya-karya yang saya hasilkan nanti ada kaitannya dengan unsur-unsur psikologi. Nah, dari lulus dari psikologi itu, saya lanjut ke jadi editor Trans TV, nggak nyambung banget kan ya. Kemudian selama 3 tahun lebih mungkin melanglang buana di Jakarta, akhirnya saya memutuskan untuk membuka sendiri di Jember, Zada Picture ini, uh, karena apa ya, di tahun 2017 itu saya berkeluarga dan akhirnya tinggal di Jember. Kemudian di tahun 2019 mengembangkan lagi menjadi apa ya, legalitasnya menjadi lebih legal lagi lah ibaratnya seperti itu, menjadi CV Harapan Negara Indonesia. Kemudian di 2021 pas pandemi itu kita mencoba untuk apa ya, expand bisnisnya di bidang studio foto, Visi Space, kemudian juga platform kelas online di bidang industri kreatif di lebihkreatif.com, kemudian membangun kawasan perumahan yang berkonsep community housing di Alam Indah, kebetulan di Jember juga. Kemudian yang baru-baru ini di 2022 awal membangun platform donasi lebihberkah.com sebagai apa ya, program CSR dari unit usaha kita. Dan yang akhir-akhir ini yang lagi kita fokuskan tenaga dan pikiran ini di lebihmeriah.com. Lebihmeriah.com ini platform booking online untuk jasa event dan dan pariwisata. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang layanan event itu bisa join di lebihmeriah.com. Nantinya kita akan jelasin karena ini berkaitan dengan webinar yang satu ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita mendapatkan uang dari hasil keterampilan kita, pastikan teman-teman telah membekali diri dulu dengan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah basic videografi. Pastinya teman-teman harus tahu dulu kemampuan videografi seperti dasar-dasar pengambilan gambar, kemudian dasar-dasar editing, bahkan sekarang kan zamannya editing pakai HP pun juga bisa ya. Maksudnya sudah proper untuk menghasilkan karya seperti itu. Nah, lebih lengkapnya teman-teman juga bisa cek di webinar pertama, episode pertama dengan Cakap. Itu kita membahas tentang basic-basic videografi. Nah, kemudian next berikutnya di storytelling. Jadi kalau bisa teman-teman setelah mendalami basic videografi itu, teman-teman juga wajib untuk mengetahui nih bagaimana bikin video yang bercerita lewat storytelling itu tadi. Nah, workflow pembuatan video dan yang bisa bercerita sudah kita jelaskan juga di webinar Cakap sebelumnya ya Kak Fitra. Nah, kemudian sekarang ini lanjut ke tahap berikutnya, gimana kita mendapatkan uang nih, atau kita bisa memonetize kemampuan kita. Di mana dan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari videografi yang akan kita jelaskan sesaat lagi. Nah, sebelum kita memperdalam ilmu, bukan ilmu ya, sharing session kali ini, saya ingin ngajak teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini untuk kuis simple lah. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teman-teman, sebagai videographer kita bisa mendapatkan uang dari mana aja nih. Coba komen di kolom komentar. Saya pengen tahu teman-teman mendapatkan uangnya itu sepengalaman teman-teman dan pengetahuan teman-teman
bisa mendapatkan dari mana aja. Saya tunggu semenit lah untuk ini. Oh, ini ada yang jawab, Mas. Katanya Hmm? dari editan CapCut. Eh, oh, aplikasi CapCut itu ya? Betul, Mas, sepertinya. Iya, iya, iya. Ada juga YouTube. YouTube boleh. Hmm, Jadi editing ya. Tadi kan editing, kemudian YouTube, terus ada lagi kira-kira teman-teman? Masih IG nih, banyak Kak, nih. katanya. Apalagi nih Kak Fitra. Ada IG nih. IG, Ada juga Kak Rinda menjawab dari bikin short movie. short movie. Lalu juga Terus, freelance di resto. betul. Terus, ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Masih Ayo banyak lagi teman-teman. nih. Masih Ayo. banyak teman-teman. Ayo Soalnya masih dijawab banyak lagi nih semuanya. yang kita bisa dapetin. Sayang banget kalau teman-teman hanya hanya mengetahui di beberapa hal itu gitu. Jadi kali ini mungkin saya akan sharing berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapetin ya. Maksudnya saya pernah mengalamin dapetin uang dari hasil videografi. Ada lagi nggak kira-kira selain itu semua? Ada nih Kak, ada yang jawab TikTok, wedding, project-project gitu katanya. Nah, kurang lebih hampir mendekati lah ya. Jadi yang nanti akan kita bahas kurang lebih seputar itu. Yang nantinya kita akan membahas lebih detail lah masing-masing. Jadi mungkin teman-teman saat ini hanya berfokus di salah satu itu. Tapi dengan adanya webinar ini kita coba untuk ngulik di pemahaman yang lainnya. Jadi saling melengkapi akhirnya. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini, dari mana kita bisa mendapatkan uang dari kemampuan videografi, seperti yang teman-teman sudah jelaskan atau sudah komentar tadi. Nah, ini saya rangkum sebagian ya, jadi sebenarnya banyak banget, cuman ya nanti akan berkaitan satu sama lain sih sebenarnya. Nah, yang pertama kita bisa menjadi freelancer. Nah, freelancer ini seperti apa? Kan kadang kita kebayangnya freelancer ini kayak di website freelancer.com seperti itu ya. Tapi sebenarnya freelancer di sini nanti penjelasannya akan agak sedikit berbeda. Nah, kemudian selain freelancer itu kita bisa jadi content creator, kemudian event videographer, filmmaker, online course, kemudian microstock, dan masih banyak lagi. Nah, kurang lebih jawaban teman-teman akan masuk di poin-poin yang tertera di sini sih. Jadi nanti saya akan sharing sedikit lebih detail mengenai masing-masing ini. Nah, kita mulai dari freelancer. Nah, sebenarnya freelancer yang dimaksud di sini itu apa sih? Nah, freelancer ya seperti pembahasannya ya, pekerja lepas waktu, bergantung pada jumlah dan besaran proyek yang dikerjakan. Nah, maksudnya freelancer ini eh, seperti videographer freelance, kemudian drone pilot freelance, kemudian editor video freelance, dan lain sebagainya. Maksudnya freelancer ini kebanyakan misal saya punya PH nih, saya butuh bantuan second cameraman, ya saya nge-hire freelancer ini. Jadi yang dimaksud di sini nih yang saya akan jelaskan di sini freelancer itu teman-teman punya kemampuan untuk menjadi videographer, kamera person contohnya. Nah, teman-teman itu nanti bisa apa ya di-hire oleh production house tertentu mungkin untuk ngebantu syuting project tersebut. Nah, nanti teman-teman dapat dapat fee dari itu. Jadi penghasilannya biasanya mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah per project. Nah, ini lumayan kan ya, Kak ya. Jadi menjadi seorang freelancer, misal nih, kalau kita jadi seorang freelancer, kita sering bantuin beberapa PH. Nah, di satu bulan mungkin kita anggap
Sabtu Minggu kita full nih. Jadi Sabtu Minggu Sabtu Minggu gitu, kurang lebih 8 8 ini ya, 8 project dalam satu bulan. Kalau misal kita patok harganya katakanlah 500.000, jadi kurang lebih dalam satu bulan teman-teman sudah mengantongi kurang lebih 4 juta rupiah untuk satu bulannya. Nah, itu tergantung dari kemampuan teman-teman. Semakin teman-teman punya kemampuan yang bagus, saya yakin uh, nilai atau value teman-teman juga akan meningkat juga. Nah, di sini saran saya teman-teman kalau masih belum apa ya, belum pede untuk membangun sebuah production house atau masih baru masuk ke dalam dunia ini, boleh dicoba melalui jalur freelancer ini. Caranya gimana? Caranya eh, kontak production house yang teman-teman suka, kemudian ikuti perjalanan production house tersebut, kemudian ya kapan-kapan gitu main ke tempatnya, terus ngobrol sama timnya dan lain sebagainya. Siapa tahu dengan itu nanti teman-teman juga ada kesempatan untuk join menjadi tim freelancer dari production house itu tersebut. Nah, dari situ teman-teman belajar banyak nih pengalaman-pengalaman itu sehingga nanti di kemudian hari skill teman-teman akan semakin bagus lagi. Terus kemudian kalau teman-teman sebelumnya nggak bisa ngedrone, saran saya teman-teman melengkapi kemampuan itu menjadi lebih bagus lagi. Maksudnya nggak cuman bisa megang kamera, teman-teman juga harus bisa megang istilahnya mengoperasikan drone dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman punya keahlian untuk renang nih di istilahnya underwater. Sebagai videographer underwater itu harganya ya, maksudnya harga jasanya pun bisa menarik gitu loh. Maksudnya saya nggak bisa ngomongin nominalnya karena mungkin setiap project akan berbeda nominalnya, tergantung dengan resikonya juga. Kemudian setelah teman-teman kemampuannya itu dilengkapi nggak hanya videographer, kemudian sebagai drone pilot, dilengkapi juga dengan kemampuan editing. Karena apa? Videographer yang punya kemampuan editing itu akan terasa berbeda. Maksudnya hasil yang akan dihasilkan, gambar yang akan dihasilkan itu akan terasa berbeda ketika videographer tersebut punya kemampuan editing video. Gitu. Karena apa? Karena ketika teman-teman paham mengenai editing, teman-teman pasti paham juga ngambil gambarnya seperti apa, kebutuhan shotnya akan seperti apa. Nah, kurang lebih tentang freelancer yang dimaksud di sini eh, seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketik langsung daripada lupa di kolom komentar. Kemudian kita akan membahas tentang konten kreator. Nah, di konten kreator ini, seperti yang teman-teman jelasin tadi, ada yang bilang dari IG, kemudian dari TikTok, dan lain sebagainya, termasuk dari YouTube juga. Nah, itu termasuk di bidang konten kreator. Nah, maksudnya konten kreator ini, kita membuat sebuah konten, terus kemudian kita dapat hasil atau dapat uang, dapat cuan. Nah, penghasilan mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah juga, tergantung bagaimana kita bisa nge-branding diri kita pertama. Terus kemudian tergantung bagaimana kemampuan kita dalam mendeliver pesan itu menjadi sebuah konten yang punya engagement tinggi seperti itu. Nah, karena semakin ke sini orang atau brand-brand lebih suka dengan engagement yang tinggi. Selain visual yang bagus, visual juga penting karena visual yang bagus akan meningkatkan branding image dari brand tersebut. Nah, contohnya endorsement. Nah, teman-teman bisa dapat uang ratusan ribu
hingga jutaan rupiah dari endorsement. Kalau misal teman-teman punya akun sosial media IG, TikTok dan lain sebagainya dengan followers yang apa ya, yang banyak, itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan endorsement itu. Tentunya saran saya teman-teman harus sudah men-setting sosial media teman-teman sebagai apa ya, yang punya niche, jadi yang punya keunikan. Kalau memang pembahasannya tentang apa yang dibahas di sosial media teman-teman adalah tentang videografi, ya fokus saja videografi. Entah itu review produk, kemudian tips-tips tutorial simpel-simpel, sampai yang unboxing dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi dengan endorsement yang akan masuk, teman-teman dapat hasil dari situ. Kemudian selain endorsement, teman-teman juga bisa mereview produk, ya seperti yang tak jelasin tadi. Karena seperti apa ya? Seperti penjelasan di apa ya? Di materi branding yang pernah saya ikuti, bahwa sebenarnya untuk endorsement dan review itu harganya berbeda. Kalau endorsement mungkin apa namanya? Teman-teman nggak perlu nge-review yang bagaimana ya, maksudnya cukup produk itu dikenakan, terus kemudian atau mungkin dijelasin ini. Nah, kalau review, teman-teman ngasih testimoni. Nah, biasanya testimoni ini menghasilkan social proof. Nah, biasanya social proof ini akan sangat dinantikan oleh brand-brand yang akan mengendorse teman-teman. Nah, biasanya harganya lebih mahal nih kalau misal ada reviewnya, karena apa? Teman-teman sudah merasakan ininya, dan itu akan menjadi soft selling ke followers teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi afiliator juga, karena sekarang zamannya afiliasi, jadi digital marketing. Teman-teman bisa menggunakan kemampuan teman-teman sebagai content creator untuk menjadi afiliator. Nah, banyak apa ya, rekanan saya yang juga, termasuk istri saya juga nyoba tentang afiliator juga, Shopee apa ya, Shopee afiliator, Lihat kemudian program. affiliate program, terus kemudian apa, Tokopedia sekarang juga ada, bahkan startup baru juga menggunakan afiliasi itu sebagai programnya mereka untuk apa ya, meminimalisir budget marketing seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan afiliasi ini. Semakin teman-teman apa ya, paham produknya, ya iseng-iseng aja nyobain afiliasi, siapa tahu juga dapat dapat persentase dari situ. Kemudian YouTube. Nah, di YouTube ini uh, untuk apa ya, peraturan yang saat ini kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, saran saya kalau teman-teman mau bergerak di bidang jadi YouTuber ya, ya nggak perlu down dulu untuk mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Yang dibutuhkan sebenarnya konsistensi aja sih. Jadi nggak perlu ngelihat jumlah subscribernya, teman-teman hanya perlu kerja terus, maksudnya menghasilkan karya-karya terus gitu, sesuai dengan niche-nya tadi. Kalau ada yang apa suka fashion, ya bahas tentang fashion aja, fokus di situ. Kemudian nanti dengan sendirinya YouTube akan me, me, apa ya, membuat algoritmanya itu mendukung kita gitu. Nah, memang butuh 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 kerja keras dan hoki juga sih kalau untuk di awal ya, untuk bisa mendapatkan program YouTube Partner Program itu yang bisa akhirnya dimonetize. Nah, alhamdulillahnya ketika teman-teman sudah mulai termonetize nih, dan teman-teman tetap konsisten seperti itu, nanti bisa jadi YouTube itu menjadi passive income teman-teman. Bisa setiap bulan kita dibayar dari YouTube, atau mungkin beberapa bulan sekali, ya tergantung dengan performa dari masing-masing kontennya. Nah, apa tadi ya? Lupa.
Oh ya, untuk mencapai YouTube Partner Program atau ketentuan YouTube itu kadang ya ada yang bisa melaluinya dengan waktu yang cukup singkat, ada yang juga bisa melaluinya dalam waktu yang cukup lama. Saya pribadi pernah beberapa kali YouTube channel saya ada yang setahun baru termonetize, ada yang baru mungkin 3 bulan itu termonetize juga ada. Jadi teman-teman nggak perlu berkecil hati kalau misal, udah lama nih nge-YouTube tapi nggak monetize kayak gitu kan. Eh, akhirnya akhirnya nyari kegiatan lain. Nah, sebenarnya memang yang dibutuhkan YouTube itu teman-teman harus konsisten berdasarkan niche itu tadi. Kayak gitu. Nanti kalau ada yang ditanyakan tentang content creator juga sama. Teman-teman daripada lupa, ketik aja sekarang di kolom komentar. Kemudian yang tadi sempat ada yang jawab tentang wedding videographer. Nah, ini kita bahas juga di sini. Event videographer. Kita nyebutin event karena sebenarnya kita bisa aja nggak cuman wedding. Karena event itu bisa dokumentasi acara kantor, kemudian gathering, kemudian nah ini mendokumentasikan sebuah event, pernikahan, konser, dokumentasi acara dan lain-lain yang bisa dapat penghasilan mulai jutaan rupiah. Saya bilang mulai jutaan rupiah loh ya, bukan ratusan ribu rupiah karena karena banyak teman-teman yang bergerak di bidang ini sayang banget kalau misal hanya menarif ratusan ribu rupiah. Karena apa? Karena mungkin teman-teman belum menghitung HPP-nya terlebih dahulu. Karena sebenarnya kalau teman-teman menghitung HPP-nya itu start kita berangkat nih, berangkat satu orang aja untuk mendokumentasikan acara. Itu sewa kameranya, kemudian jasa kita dalam mengoperasionalkan kameranya, kemudian editing kita, itu harus benar-benar detail teman-teman jabarkan. Jadi sehingga teman-teman punya standar harga yang kalau lebih di bawah standar harga tersebut jangan mau gitu. Karena apa? Karena percuma. Percumanya apa? Percumanya teman-teman dapat capeknya aja gitu. Karena saya pribadi pernah mengalami kamera rusak, kemudian waktu bersama keluarga yang enggak ini apa namanya, yang berkurang dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan jadi konsekuensi dan resiko yang teman-teman uh, akan terima ketika deal dengan proyek tersebut. Oleh karena itu, teman-teman harus wajib membreakdown. Contohnya, editing pun harus di breakdown nih, kira-kira nyelesain proyek ini berapa hari. Karena kita kalau jadi event videographer, bukan yang sehari langsung selesai, enggak. Kadang acaranya sehari selesai, tapi editingnya kadang 2 minggu, sebulan. Nah, sebulan itu kan kita fokus untuk ngerjain itu. Nah, itu kan harus dihitung juga. Tiap harinya kita berapa nih, membudgetkan diri kita sendiri untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, di sini teman-teman pasti merasakan sebagai event videographer ya, maksudnya wedding videographer dan lain sebagainya, pasti merasakan susahnya ketika teman-teman fokus lagi ngedit project yang ongoing ya, lagi dikerjakan. Nah, tapi kadang teman-teman juga harus menjadi admin dari production house-nya teman-teman sendiri untuk membalesin chat calon klien yang menghubungi WA atau mungkin kontak teman-teman. Nah, kadang klien itu kan beda-beda juga. Ada yang klien itu eh, apa ya, paham terus langsung deal, ada. Ada yang klien juga yang rese juga ada. Yang tanya-tanya toh tapi nggak jadi juga ada. Yang tanya-tanya toh minta quotation tapi nggak jadi juga ada. Jadi intinya kadang itu saya pribadi mengalami sering waktu terbuang sia-sia ketika
apa ya, ketika membalesin chat dan lain sebagainya. Karena kadang kita juga apa ya, jadi Superman lah di production house kita, itu jadi Superman juga. Kita sebagai admin, kita sebagai videographer, kita sebagai editor, kadang kita juga sebagai apa ya, runner dan lain sebagainya. Kadang kan one man show kayak gitu. Nah, saran saya, teman-teman coba kepoin yang lebihmeriah.com. Nah, ini yang saya dan tim mencoba untuk nge-create bahwa videographer maupun industri kreatif lainnya bisa di-booking secara praktis. Maksudnya di-booking secara praktis itu kayak gimana? Nah, teman-teman tinggal upload aja layanannya, maksudnya upload ketentuan harga dan lain sebagainya di layanannya tersebut, sehingga nantinya klien teman-teman, calon klien nih, nah itu bisa langsung ngebooking tanggalnya teman-teman, kemudian nge-custom harganya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah tawar-menawar lagi nih, udah lewat masa-masa tawar-menawar. Nah di sini teman-teman bisa apa namanya, memakai platform ini karena platform ini gratis. Cuma nanti berbayarnya ketika ada order yang berhasil. Untuk sharing profit, pengembangan sistem aja, gitu. Teman-teman nanti bisa cobain, karena alhamdulillahnya dari awal kita ikut kemarin apa namanya, apa ya, ajang-ajang kepemudaan itu, lebih meriah sudah mendapatkan juara satu di apa namanya, Kabupaten Jember. Kemudian kita masuk ke 5 besar provinsi yang nantinya akan dicek langsung oleh dinas tersebut di apa namanya, di akhir Mei ini, minggu depan. Nah, karena mereka sudah melihat apa ya, keuntungan atau kepraktisan itu. Harapannya teman-teman yang punya PH dan lain sebagainya bisa join secepatnya. Karena apa? Karena impian saya pribadi itu nanti setiap pemerintahan kota dan kabupaten seluruh Indonesia wajib punya akun vendor di lebihmeriah.com. Karena apa? Karena gini, misal katakanlah di kotanya Kak Fitra nih, di Tangerang ya. Tangerang itu sebenarnya banyak gedung-gedung pemerintahan yang sebenarnya uh, kita bisa memakai nih, masyarakat umum bisa memakai untuk acara-acara pernikahan dan lain sebagainya. Cuman kita nggak tahu sebagai masyarakat kita harus izin kemana dan nggak tahu harganya berapa. Nah, oleh karena itu, saya nantinya ketika ini lolos di tingkat nasional, saya ingin seluruh pemerintahan kabupaten dan kota itu untuk join. Nah, sehingga nantinya setiap pemerintahan dan kabupaten dan kota itu mereka punya nih aset-aset properti mereka sebagai venue, venue untuk acara-acara yang bisa apa ya, yang bisa di booking oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah membooking venue, pasti mereka juga mencari dokumentasi salah satunya, yaitu fotografer dan videografer. Nah, kesempatan teman-teman ketika join lebih cepat di lebihmeriah.com ini, teman-teman punya apa ya, keuntungan algoritma itu. Jadi keuntungan menjadi posisi yang lebih depan dibanding yang join belakangan. Itu yang pertama. Karena saya pribadi udah beberapa kali project dari Zeta Picture sendiri itu bookingnya sudah langsung dari lebihmeriah.com. Jadi calon klien kami langsung kita arahkan ke lebihmeriah.com, mereka langsung isi isi apa namanya, apa ya, layanan yang mereka inginkan, dan enaknya nanti database itu kita bisa olah seperti itu. Kebayang ya teman-teman? Nah, untuk yang mau tanya lebih lanjut, boleh nanti bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Kita lanjut ke filmmaker. Nah, filmmaker seperti yang tadi dijelasin, ada yang nyebutin bikin short movie. Nah, di sini nih, membuat film atau short movie atau company profile, saya pribadi menyebutnya company profile itu sebagai bagian dari short movie karena hampir-hampir sama workflow-nya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, workflow-nya untuk membuat sebuah video.
Kemudian biasanya untuk perusahaan atau kebutuhan film, nah atau kebutuhan kita punya production house yang kita pengen bikin film layar lebar sendiri, nah berpotensi menghasilkan puluhan juta hingga miliaran rupiah. Saya bilang puluhan juta karena untuk menghasilkan apa ya, company profile atau short movie yang simple itu biasanya start dari puluhan juta rupiah itu tadi. Karena kalau di bawah itu saya eh, saya sangat ini, maksudnya saya merasanya itu akan jadi apa ya, nggak masuk dengan biaya ini, biaya pengeluarannya. Kalau di bawah puluhan juta ya, maksudnya kayak jutaan rupiah, itu mungkin teman-teman perlu untuk mengkaji ulang karena kadang pembuatan video short movie itu butuh beberapa hari produksi. Nah, beberapa hari produksi aja kita bisa menganggarkan untuk satu kamera person aja berapa, mungkin berapa ratus ribu hingga berapa juta rupiah gitu kan ya, untuk satu harinya. Nah, itu aja untuk satu kamera person, apalagi kalau kita membutuhkan beberapa kamera person, atau mungkin kita membutuhkan bikin set sendiri, atau bikin apa namanya audio sendiri, kemudian bikin background sendiri. Nah itu akan apa ya, membutuhkan dana yang lebih. Nah saran saya perlu teman-teman untuk membreakdown lebih detail berkaitan dengan konsep yang akan dikerjakan. Jadi nggak bisa kalau kita langsung apa namanya mentarget budgetnya sekian untuk membuat company profile karena setiap project itu mungkin punya tingkatan atau kesulitan yang berbeda-beda. Nah, seperti yang kemarin yang baru saja saya kerjakan yang Trisakti kemarin itu juga. Nah, untuk menekan budgeting yang lebih ya, kadang kita siasati dengan satu kali kerja itu untuk menghasilkan beberapa video. Nah, ada plus minusnya karena plusnya karena kita mengefisiensikan budget. Yang kedua, eh, jadinya kita dapat banyak kan apa marginnya. Cuman kekurangannya stoknya karena kita fokusnya terpecah antara video satu dan video satunya kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh teman-teman karena kita juga balik lagi dengan budgeting dari perusahaan atau klien kita sendiri. Nah, cara komunikasi kepada tim perusahaan atau mungkin klien teman-teman juga penting untuk didalami untuk filmmaker ini gitu. Kemudian selain filmmaker, teman-teman bagi yang sudah mendalami apa ya kemampuan videografi yang cukup mendalam, teman-teman juga bisa membuat online course. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk berbagi. Bisa bikin kelas online sendiri atau join dengan platform kelas online seperti Cakap seperti ini, kayak gitu. Nah, teman-teman juga, iya kan Kak Fitrah, di upskill kan juga bisa ini kan ya, marketplace ya, Masnya. Betul, betul. Nah itu, jadi teman-teman juga nggak ada salahnya bikin kelas, terus kemudian kolaborasi dengan Cakap, sehingga nanti siapa tahu dari situ teman-teman juga bisa dapat revenue, seperti itu. Nah, selain teman-teman bikin kelasnya untuk pribadi, sebenarnya kelas online itu juga bisa bikinkan. Jadi kalau teman-teman punya apa namanya rekan yang bergerak di bidang lainnya ya, contoh di bidang public speaking nih, ada teman yang punya keahlian itu, tawarin aja, mau nggak join, maksudnya tak bikinin kelas online, tak buatkan videonya, nanti kita sharing profit. Karena apa? Kelas online ini lumayan dapatnya. Maksudnya lumayan itu kita take-nya sekali ya, tapi penjualannya bisa berkali-kali, kayak gitu. Nah, saya bilang menghasilkan puluhan ribu, ini puluhan ribu rupiah, karena kadang ada yang cuman under 100 ribuan, hingga ratusan ribu untuk tiap kelas yang terjual.
Biasanya kalau ratusan ribu ini yang mastery class atau yang lebih-lebih apa ya, lebih ahli lah ibaratnya seperti itu. Nah, nggak ada salahnya teman-teman buat yang apa namanya memperdalam ilmu di bidang yang lain. Karena gini, ilmu itu investasi yang apa ya, yang nggak lekang oleh waktu dan selalu menghasilkan. Resikonya kecil, kita bayar di depan nih. Contoh kita beli kelas online bahasa Inggris nih di Cakap, mungkin gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh buat teman-teman untuk apa ya, komunikasi dengan siapa tahu nih teman-teman berada di Jakarta ataupun di Bali yang kadang kliennya orang luar negeri. Jadi teman-teman juga bisa bisa berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Jadi online course ini juga penting untuk teman-teman ngupgrade skill selain juga berbagi skill kayak gitu. Terus kemudian tadi yang belum sempat terdengar microstock. Jadi kalau teman-teman tahu banyak yang sudah jualan footage. Nah, jadi sebelumnya mungkin ya teman-teman bergerak di bidang wedding videography. Nah, kadang itu ada nih footage-footage yang kiranya bisa dijual nih. Nah, itu nggak ada salahnya teman-teman bisa jual footage-nya di Shutterstock atau mungkin di Adobe Stock, Getty Image, Pons, Dreamstime, dan lain sebagainya, marketplace untuk jual footage. Nah, siapa tahu dengan kita jualan footage juga bisa mendapatkan penghasilan mulai dari ya ada yang membayar di bawah 0,1 dolar, ada juga sampai ratusan dolar tiap foto maupun tiap video yang terjual. Nah, saya pernah pengalaman nih, maksudnya pengalaman di bidang microstock ini, tapi memang nggak fokus ya, karena saya pribadi juga untuk milihin footage yang itu udah aras-arasan, ya banyak banget. Jadi harus ada tim sendiri yang ini, yang milihin apa footage-footage yang layak untuk dijual. Karena untuk menjual footage itu nggak asal kita jual footage terus diterima oleh Shutterstock, enggak. Karena setiap menjual footage itu ada ketentuannya. Misal gambar nggak boleh goyang, kayak gitu kan, harus menggunakan tripod, atau nggak boleh blur, kemudian nggak boleh noise. Nah, itu teman-teman harus memahami ketentuan-ketentuan itu sebelum akhirnya bisa jualan footage di uh, marketplace tersebut. Nah, poin pentingnya ketika teman-teman paham cara jual footage, akhirnya teman-teman paham cara bagaimana menghasilkan gambar yang layak untuk dijual. Sehingga dengan kata lain, teman-teman terbiasa nih ngambil gambar yang sudah semuanya ini bagus-bagus gitu loh. Nah, akhirnya bisa diterapkan di project-project teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, itu yang saya alami. Karena karena dulu di awal-awal masa pandemi ya, saya akhirnya mengulik lebih dalam microstock dan akhirnya mengetahui kekurangan saya di footage-footage sebelumnya. Jadi ada yang beberapa footage yang ditolak karena mungkin waktu pengambilan gambar itu shaking. Nah, jadi ada getarnya sedikit. Nah, itu apa yang harusnya kita lakukan untuk next ketika apa namanya? Ketika project wedding atau project selanjutnya kita harus bagaimana kayak gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian kayak tips and triknya untuk ngurangi noise dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus harus paham-paham banget kayak gitu. Banyak 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 ini, banyak banyak hal-hal yang bisa kita kita dapat dari kita belajar microstock kayak gitu. Dan kebanyakan yang terjual untuk footage-footage saya nih, kebanyakan aset-aset kebudayaan. Jadi kayak bendera Indonesia, kemudian landscape mungkin ya, landscape. Terus kemarin yang terjual agak lumayan itu ini apa namanya batik. Jadi kebetulan waktu ada wedding,
kemudian dekorasinya dia banyak batiknya gitu. Saya inisiatif aja ngambil stok footage batik-batik video gitu. Ya simple aja pergerakannya, cuman panning kanan kiri, atas bawah, atau still gitu aja nggak apa-apa. Nah itu justru mendapatkan penjualan yang lumayan. Jadi satu footage-nya itu kurang lebih $23 kalau nggak salah. Ketika di-download sama orang yang beli itu. Nah, kebanyakan orang luar ya, maksudnya di luar Indonesia itu mereka sangat menghargai karya seni. Jadi jangan berkecil hati, teman-teman pasti kalau memang hasilnya bagus, orang luar itu menggunakan apa namanya footage kita itu pasti kita dikasih ini istilahnya kasih reward lah dari mereka berupa mungkin donasi atau mungkin beli ini ya lisensinya kita karena uh, lisensi itu nanti berdasarkan resolusi yang dihasilkan. Kalau teman-teman punya kamera yang hanya Full HD, ya nanti harganya nggak apa nggak lebih besar dari yang 4K kayak gitu. Ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini apa ya sesi tanya jawab nih Kak Fitra. Karena saya pribadi kalau jelasin semua takut waktunya nggak nutut. Jadi kita akan bahas apa ya yang mungkin yang teman-teman interest nih. Jadi kalian mau dapat duit dari mana? Kayak gitu. Yuk didiskusikan.